Terima kasih, Mbak. Setiap tahun kita bisa menyaksikan pejabat ke luar negeri untuk sebuah kunjungan. Kita juga bisa menyaksikan acara-acara seremonial yang terjadi hampir di setiap kantor-kantor baik di level nasional, provinsi, sampai ke daerah. Iya. Kita menyaksikan itu sebagai satu akrobat yang sangat banyak dan harus diefisiensikan. Efisiensi atas seluruh ketidakefisienan itu tidak sulit untuk kita menyepakatinya. 306 triliun Ya. anggaran yang coba untuk diefisiensikan adalah angka yang besar yang mestinya bisa kita arahkan kepada hal-hal yang menyentuh persoalan fundamental bangsa. Tapi pertanyaannya, kemana target efisiensi ini akan diarahkan? Kita agaknya perlu sangat khawatir ketika 50% anggaran Diktisaintek yang ditujukan kepada PTN itu diefisiensikan. Dan dengan sangat percaya diri, Ibu Menteri mengatakan bahwa tidak boleh ada kenaikan UKT. Ya. Maka tidak boleh, saya kira tidak sepadan dengan data serta fakta bahwa upaya efisiensi sampai 50% itu telah dilangsungkan. Maka komitmen bangsa, komitmen negara kita yang bersumpah akan mencerdaskan kehidupan bangsa, kita pertanyakan. Benar. Ini Baik. ke arah mencerdaskan kehidupan bangsa. Baik, saya ke Yang lain. Mas Dede. Mas Dede, bisa dipastikan tidak bahwa UKT ini naik atau tidak imbas dari efisiensi anggaran? Ya, ada dua hal yang tidak boleh disentuh-sentuh ya, sesuai dengan spirit instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025. Yang pertama adalah belanja negara untuk pelayanan publik, yang kedua adalah belanja negara untuk kepegawaian. Jadi dapat kami pastikan apabila di dalam prosesnya, ya, karena ini prosesnya itu kan kemudian berjalan di level kementerian ya. Apabila di dalam prosesnya ada ya yang dipotong lah, yang dihapus lah, itu berkaitan dengan pelayanan publik ya, misalnya seperti itu ya. Itu dapat kami pastikan bahwa ada misinterpretasi terkait dengan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tersebut. Ya. Jadi ya, kalaupun ada belanja barang dan jasa, kalaupun ada belanja modal yang dipotong, itu harus hati-hati sekali dilihatnya. Oke, Harus gini Mas Dede, kita tahu hati-hati, tapi kan mau tidak mau akan ada anggaran yang dipotong, karena ini kan dipangkasnya cukup besar, 50%. Begini Mbak, makanya tadi saya katakan yang dipotong itu harus yang tidak esensial, yang dipotong itu harus yang tidak berdampak, ya, termasuk untuk kawan-kawan mahasiswa yang tidak berdampak, ya. Lalu yang ketiga adalah anggaran yang rawan sekali untuk dibocorkan. Dari 13 item, ya, untuk kemudian kita efisiensikan. Nah, yang paling besar itu ada 4 kok, cuma 4 aja, ya. ATK, ya, itu anggarannya 40 triliun rupiah. Ya. Kita mau potong 50%. Sekarang tuh orang udah pakai Zoom, nyatet itu udah nggak pakai bolpen dan buku dan lain-lain lagi. Oke, Sekarang bagus. tuh udah pakai laptop segala macam. Ya. Lalu juga perjalanan dinas, anggarannya 44 triliun. 44 triliun ini setengah dari APBD Jakarta kurang lebih, ya. Ya. Nggak ada yang lain-lain lah, seperti misalnya seremoni dan lain-lain. Inilah yang dimaksudkan oleh Presiden supaya anggarannya untuk dipotong. Tapi begini, Ekspektasi, itu kata kunci yang tadi Mas Dedek sampaikan. Ternyata tidak hanya terjadi antara pemerintah dengan masyarakat, tapi juga antara orang-orang yang ada di dalam pemerintahan itu. Iya, Kita iya. menyaksikan itu sendiri, betapa antar kementerian ini ternyata tidak punya konsistensi di dalam pernyataan-pernyataan publiknya. Dan ini saya kira adalah masalah komunikasi publik pemerintah kita harus kita pertanyakan. Dengan kondisi seperti ini, ada kekhawatiran tidak dari mahasiswa? Entar berjalannya akan seperti apa? Ya, malu ya, Dede. Prayudi tadi sangat tajam bagaimana dikatakan oleh Ketua BEM UGM. Ya, kalau kita perhatikan memang banyak sekali juga yang terikat dengan Jokowi, entah apa yang membuat mereka tetap membela Jokowi ya. Dan sekarang mereka tetap bersuara keras. Ya. Kita baca beberapa komentar. Rakyat disuruh paham kemauan pemerintah, justru pemerintah yang harus paham
dengan keinginan rakyat. Relawan buzzer maling dikumpulin di Kabinet Gemoy. Dalam pidatonya jelas ke MBK, sebagian besar efisiensi ratusan triliun hanya untuk kasih makan siang hari. Benar tuntutan mahasiswa Papua, bukan makan gratis yang dibutuhkan. Pendidikan gratis, betul ya, yang dibutuhkan kesehatan gratis. Sekelas pembantu presiden, kalah cerdasnya sama mahasiswa. Makanya kebanyakannya kacau melulu. Jangan harap rakyat makmur selama para penjilat selitnya Mulyono masih bercokol di seputar Prabowo. Ya, jubir presiden gak mikir bahwa saya berasal dari mana. Jangan gara-gara jabatan dan uang, bro. Ilmunya Mulyono mudah menurun, yaitu ilmu membuai apa yang diucapkan tidak pernah sama dengan kenyataan di lapangan. Efisiensi uang rakyat ini untuk kampanye 2029 ini harus dijaga. Banyak bandit-bandit dan badut-badut yang rakus. Selama orang Mulyono masih ada, asli gua dah nggak percaya terhadap pejabat. Mereka diangkat bukan berdasarkan keilmuan dan diangkat karena balas budi politik. Kacau, orang cerdas nggak punya duit. Oke. Ketum BEM UGM jempol love. Ada yang keluar-keluar cuman omon-omon, namun kenyataannya omon-omonnya berbalik kepada dirinya sendiri. SMH. Ini pemerintahan yang gagal mengartikan efisiensi itu sendiri, sedangkan pemerintahan yang mengangkat materi dan wakil menteri. Coba kita ulang baca ini. Pemerintahan yang gagal mengartikan efisiensi itu sendiri, sedangkan pemerintah mengangkat menteri dan wakil menteri serta staf sus yang justru memberatkan APBN cuma demi akomodir jabatan saat kampanye demi menjaga kekuasaan Indonesia gelap. Wahai para menteri wamen, berpikirlah dan bekerja dengan cerdas, bukan buat blunder terus. Makanya presiden mengangkat pembantu atau menteri yang cerdas, pintar, bukan hanya timbal balik dukungan kerja gak becus. Apakah negeri ini gak ada orang yang berkompeten kabinet omon-omon? Beliau hanya corong dan cenderung defend, tidak paham detail anggaran. Akibat politik sandra, akhirnya presiden pun tak berkutik. Breaking news. Agar tidak terjadi Indonesia gelap, Siwowo akan menambah menteri baru, yakni menteri penerangan. Wis.